Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. 6 tempat terjadinya tanda-tanda hari kiamat. Beberapa tempat terjadinya tanda-tanda kiamat adalah wilayah Syam dan Arab Saudi. Hari kiamat pasti terjadi, namun kepastian waktunya hanyalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum sangkakala ditiup, banyak rentetan peristiwa terjadi di muka bumi jelang hari kiamat. Rasulullah SAW mengabarkan tanda-tanda kiamat baik kecil maupun besar dalam banyak riwayat hadis. Beberapa di antaranya telah terjadi di beberapa tempat. Berikut 6 tempat terjadinya tanda kiamat. 1. Danau Tiberias. Danau ini memiliki beragam julukan seperti Danau Al-Jalil, Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret, dan Danau Kinerot. Danau Tiberias sebelumnya berada di wilayah Palestina, tapi sekarang diklaim Israel sebagai wilayahnya. Menjelang kiamat besar, air danau ini akan habis. Dikisahkan Tamim Ad-Dari bertemu sosok Dajjal, makhluk yang membawa fitnah besar bagi manusia di sebuah pulau kecil. Dajjal menanyakan perihal permukaan air danau Tiberias. Beritakan kepadaku tentang danau Tiberias. Kami pun berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sini ada airnya? Kami menjawab, danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis. Hadis riwayat Muslim. 2. Sungai Eufrat. Mengeringnya Sungai Eufrat sempat diperbincangkan karena menjadi pertanda hari kiamat semakin dekat. Dalam hadis disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Eufrat ini mengering. Nabi bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun dari 2003, cekungan sungai Tigris dan Eufrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki akre, 144 km kubik air tawar. Rasulullah SAW hanya mengkhususkan sungai Eufrat saja, tanpa menyebut sungai yang lain. 3. Baisan. Baisan merupakan wilayah subur di daerah Al-Gaur, Palestina. Daerah ini memiliki banyak perkebunan kurma yang punya keterkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Menjelang hari kiamat, pohon kurma di Baisan tidak akan berbuah. Dalam hadis disebutkan, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias, keringnya mata air Zugan, dan pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Kini tempat itu masih ditumbuhi pohon kurma yang masih berbuah, namun mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena serangan hama pada tahun 2015. 4. Kawah Aden. Aden merupakan ibu kota Yaman yang kemudian dijadikan zona perdagangan bebas. Kota ini terletak 170 km timur Bab el Mandeb. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam bukunya Ensiklopedia Kiamat menulis sebelum hari kiamat api akan keluar dari kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, pegunungan Aden dapat meledak sewaktu-waktu. Rasulullah SAW bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengarah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur. Api itu berjalan ketika manusia berjalan. 5. Arab Saudi. Beberapa fenomena terjadi di Arab Saudi yang diyakini sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Di antara turunnya salju dan banyaknya pepohonan hijau, selain itu banyaknya bangunan-bangunan tinggi bercakar langit. Kemudian terjadi perselisihan di antara anggota kerajaan yang memimpin Hijaz. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menukil salah satu hadis yang menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Hijaz adalah Arab Saudi sekarang. Selain peristiwa di atas, Arab Saudi yang dikenal sebagai negara syariat Islam kini beralih menuju modernisasi. Putra mahkota Muhammad bin Salman ingin menjadikan Arab Saudi seperti Eropa atau dikenal dengan Vision 2030. 6. Negeri Syam.
Negeri Syam mencakup daerah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan besar Al-Malhamah Al-Kubro adalah sebuah negeri bernama Gut'ah. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik atau Damaskus, Suriah. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin di tempat tersebut. Dan ketika Imam Mahdi berhadapan dengan Dajjal, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, Suriah. Isa al-Masih membunuh Dajjal dan pengikutnya di gerbang Laut Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.